Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayat. Shadaqallahu azim. Pagi-pagi habis mandi, minum kopi. Buka-buka WA, ada seorang kadrun yang katanya nomornya sudah saya blokir karena menanyakan definisi kadrun. Ya wajar mas bro. Yang saya masukkan ke dalam memori telepon adalah orang-orang yang punya adab, yang punya tata krama, yang punya kemuliaan. Kalau orang-orang yang tidak punya adab dalam melakukan chat, biasanya saya blokir. Orang-orang yang bodoh dan zolim, biasanya saya blokir. Kenapa? Nyampah di WA gue, ya blokir. Kenapa saya blokir? Karena definisi kadrun ini sudah banyak dijelaskan di video-video saya di YouTube. Apa masih kurang? Itu kan sudah sangat jelas sekali sampai saya sebutkan nama-namanya. Sampai saya definisinya dengan sangat detail. Masih belum ngerti. Daripada nyampah di WA saya, ya udah saya blokir. Tapi dia ini nge-WA lagi dengan nomor yang baru. Lagi-lagi tidak punya tata krama. Gak salam sedikit pun. Langsung saja. Seperti inikah didikan ulama-ulama kadrun? Seperti Agim, Uas, Uah, Habib Rizik, Habib Bahar, Tengku Zulkarnain, Maher, Sugiknur, ulama-ulama MUI, FPI, HTI, PKS. Yang menyebabkan memang para pendukungnya tidak punya adab, tidak punya tata krama. Saya ini kan penantang Uas, Uah, Agim, Habib Rizik, Habib Bahar. Dikit-dikitnya seorang ulama. Nggak mungkin kalau bukan ulama berani menantang ulama. Nggak mungkin seorang petinju menantang petinju kalau bukan petinju. WA saya tanpa tata krama. Saya senyum-senyum saja. Aduh, ulama-ulama kadrun ini jangankan untuk mendirikan negara Islam, mendirikan negara khilafah, ngurus pendukungnya aja yang bacotannya sampah, tidak punya adab dan tata krama, nggak becus. Gue mah ketawa-ketawa aja mas bro. Ya karena ulama-ulama kadrun, Agi, Uas, Uah, Habib Rizik, Habib Bahar, Tengku Zulkarnain, Haikal, Mauli Yahya, Buya Yahya, ulama-ulama MUI, HTI, FPI, PKS. Mereka sibuk mengkritisi pemerintah, mencari-cari kesalahan pemerintah, lupa memperbaiki akhlak-akhlak dari para pendukungnya. Ini namanya kacang sudah lupa kepada kulitnya. Ulama yang sudah lupa pada tugasnya. Tugas ulama itu kan sudah jelas mas. Al-Quran sudah menjelaskan. Allah sudah berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. Aku wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hambaku yang kupilih di antara mereka. Tugas para ulama ini adalah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa manusia
sehingga manusia mempunyai hati yang Qur'ani, pemikiran yang Qur'ani, lisan yang Qur'ani, perbuatan yang Qur'ani. Tugasnya sudah lupa. Hagim, Uas, Uwah, Ibrizik, Habib Bahar, Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Haikal, Yahya, Polni Yahya, ulama-ulama MUI, HTI, FPI, PKS sudah melupakan tugasnya sebagai ulama. Mereka lebih sibuk mencari-cari kesalahan pemerintah, ingin makar kepada pemerintah dengan teriak-teriak khilafah, dengan terus tebar gibah, fitnah, tebar kebencian, tebar kebohongan dari satu pengajian ke pengajian yang lainnya, dari satu tablik akbar ke tablik akbar yang lainnya, dari satu masjid ke masjid yang lainnya, dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka merusak hati, pemikiran, lisan dan perbuatan rakyat Indonesia. Rusak hati, pemikiran, lisan dan perbuatan umat Islam. Agar mereka memberontak, agar umat-umat mereka memberontak kepada pemerintahan yang sah, yang dipilih dengan cara-cara yang sah. Pilihan rakyat adalah pilihan Allah. Suara rakyat adalah suara Allah. Tapi mereka tidak mau mengakui pilihan rakyat ini, pilihan Allah ini. Maka mereka ini adalah kelompok iblis laknatullah yang tidak mau mengakui kehebatan kemenangan Nabi Adam. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Hari ini saya akan menjelaskan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia, agar semuanya jelas, agar semuanya tegas, agar semuanya lugas, agar semuanya menjadi indah, di mana yang baik akan terlihat baik, yang jahat akan terlihat jahat. Kadrun itu merupakan singkatan. Ya Bu, bapak-bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke. Jadi kadrun itu adalah merupakan singkatan, di mana kepanjangannya K itu kampungan, D-nya itu dableg, run-nya itu urusan yang sepele jadi runyah. Jadi kadrun ini adalah kelompok manusia yang kampungan, dableg, selalu bikin sesuatu jadi runyah. Makanya apa gue bilang, bro, kalau sama gue itu nggak usah banyak nanya. Semakin ente banyak nanya, semakin ente bakal benyok. Lu jual gue borong, lu gigit gue telan, lu bacok gue cincang, udah. Jadi kalau dalam bahasa yang sederhana, dalam bahasa yang lebih simpel, dalam bahasa yang lebih intelek, kadrun ini adalah kelompok manusia yang punya otak tapi gak berotak. Ayo cabut deh untuk aja Gusti anu Maha Suci Pangeran Abdi Sadaya, ngamui. Jadi kadrun ini adalah kelompok manusia yang punya otak tapi gak berotak. Maknyos mas bro, maknyos. Jadi kadrun ini adalah kelompok manusia yang punya otak tapi gak berotak. Ya, kayak kebo. Nah, kebo itu kan punya otak tapi gak berotak. Kadrun ini kayak monyet. Tahu monyet, Bu? Monyet itu punya otak tapi gak berotak. Kayak gajah. Gajah itu punya otak tapi gak berotak. Kayak kambing. Kambing punya otak, bro, tapi gak berotak. Makanya kelompok monyet, kambing, badak, gajah, kebo, dari zaman dulu, dari zaman nenek moyangnya kebo, dari zaman nenek moyangnya kambing, dari zaman nenek moyangnya gajah, dari zaman nenek moyangnya monyet, ya gitu-gitu aja mas bro, nggak ada perubahan. Kebo ya kebo, monyet ya monyet, kambing ya kambing, badak ya badak, gajah ya gajah. Nggak ada
kambing yang pakai celana. Nggak ada. Kebo yang pakai sepatu. Nggak ada. Gajah yang pakai topi. Kelompok kebo, kelompok kambing, kelompok monyet kalau pakai pakaian bukannya tambah cantik dan tampan, malah tambah lucu. Nah, kelompok kadrun ini juga begitu. Ketika berpakaian islami, ngomong seolah-olah islami, tetapi hati mereka tidak islami, pemikiran mereka tidak islami, lisan mereka tidak islami, perbuatan mereka tidak islami, meskipun pakaiannya kayak Habib, meskipun pakaiannya kayak Sunan. Sok sunnah yang timbul bukan bagus, malah lucu. Itu kadrun, Mas Bro. Kelompok punya otak, tapi gak pakai otak. Gak berotak. Coba Bapak Ibu perhatikan. Kalau kita bikin air kopi, kopinya kopi yang termahal. Misalkan kopi Arabica, mahal bro. Gulanya gula yang terbaik diambil dari Eropa. Tetapi kalau air penyeduhnya dari air kencing onta, kira-kira enak atau kagak? Bu, kira-kira air kopi itu enak atau kagak? Pak, kira-kira air kopi tersebut kalau kita minum enak atau kagak, nikmat atau kagak? Akang-akang, teteh-teteh, adik-adikku sekalian dimanapun kalian berada. Jelas bro, air kopi itu gak enak. Kenapa? Karena yang bikin air kopi itu gak berotak. Masa bikin air kopi dari air kencing onta? Nah, kadrun beragama seperti itu. Gak pakai otak. Akhirnya dalam beragama, bukan cinta yang mereka tebar, bukan kasih sayang yang mereka tebar, bukan ketenangan, kenyamanan, keamanan, kenikmatan yang mereka tebar, malah tebar gibah, fitnah, hate speech, tebar kebencian, tebar kebodohan, tebar ketololan. Yang berujung kepada permusuhan dan pertumpahan darah. Jadi, kadrun itu ini sudah jelas kepada yang pagi-pagi nanya ke saya. Apa itu kadrun? Kelompok orang-orang yang gak berotak. Punya otak tapi gak berotak. Kayak kebo, kayak gajah, kayak sapi, kayak monyet. Jadi kalau nanti para kadrun ini dibangkitkan di hari kebangkitan, maka mereka-mereka ini badannya sangat tegap, tetapi kepalanya monyet. Badannya sangat tegap, tetapi kepalanya anjing. Badannya sangat mulus, lemah gemulai, seperti biola, tetapi kepalanya sapi. Badannya langsing, tapi kepalanya ular. Ya karena kelakuan mereka kayak anjing, kayak sapi, kayak kebo, kayak ular. Punya otak, gak berotak. Contoh. Pertama, dulu Ahok pernah bilang, ya Bu, Bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Dulu Ahok pernah bilang, kurang lebihnya seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan mau dibohongi oleh orang-orang pakai Al-Maidah 51. Bapak Ibu bebas. Gak usah karena program ini Bapak Ibu merasa berkeberatan untuk tidak memilih saya. Pilihlah sesuai hati nurani Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itulah. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air yang hari ini mendengarkan video ini. Kira-kira omongan Ahok ini ada yang salah atau enggak? Enggak ada. Ada yang salah enggak? Enggak ada. Tetapi kenapa waktu itu para hakim, para jaksa, para ulama-ulama kiai, Ustadz Habaib Ajengan menuduh, memfitnah, memperkasuskan perkataan ini. Bahkan memvonis bahwa Ahok telah menistakan agama Islam. Sebelah mananya Ahok menistakan agama Islam? Omongannya kan sederhana, Mas Bro, sederhana. Aduh. Bapak Ibu jangan mau dibohongi oleh orang-orang pakai Al-Maidah 51. Bapak Ibu nggak usah berat milih saya karena program ini. Bapak Ibu bebas mau pilih siapa saja. Pakai hati nurani Bapak Ibu. Jadi Ahok ini sudah pasrah. Ahok ini mencoba bersikap adil. Bahwa dia berperan sebagai gubernur DKI Jakarta.
mempersilahkan kepada warganya untuk memilih sesuai hati nurani. Sebelah mana menistakan agamanya. Dasar manusia nggak punya otak, beragama nggak berotak, akhirnya seperti ini. Orang yang tidak salah divonis salah. Ini adalah sebuah kejahatan yang nyata, sebuah aib yang nyata, di mana orang tidak bersalah dipaksa bersalah dan menjalani hukuman. Akhirnya Allah marah. Ala laknatullah ala zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Ingat mas bro, bapak-bapak, hadirin, pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Doa orang yang teraniaya itu lebih makbul daripada doa seorang Rasul. Sakit hati Ahok, tidak bersalah dipersalahkan. Ini doa Ahok dikabulkan. Para pembenci Ahok, para penghina Ahok, orang-orang yang mempersalahkan Ahok, ini sudah dipermalukan. Ini sudah kena karmanya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri siapa orang-orangnya. Yang termudah sajalah Habib Rizik. Dia terkena chat mesum dengan Firza Hussein. Dan saya yakin yang membuat Habib Rizik tidak bisa kembali adalah masalah kasus ini. Kasus yang memalukan ini, chat mesum dengan Firza Hussein, ini sangat berat mas bro. Lebih berat daripada kasus-kasus yang lainnya. Meskipun sudah di SP3 masih tetap saja mas bro. Wanita itu lemah. Tetapi ketika sudah dihinakan, wanita akan menjadi serigala yang bisa melahap laki-laki. Jadi kalau banyak pertanyaan kenapa Habib Rizik bisa pulang, salah satunya adalah takut Firza Hussein membuka semua rahasia Rizik Syihab. Jika ini terjadi, imam besar yang dibangga-banggakan akan rontok, akan hina dan terhina selamanya. Ini karma yang nyata dari seorang Ahok kepada Rizik Syihab. Rizik Syihab dulu pernah mengatakan, Ahok cekal, dia akan melarikan diri. Tahu-taunya Rizik Syihab sendiri yang melarikan diri. Perhatikan karma ini jelas mas. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan seluruh bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Kalau kalian punya otak, mulai sekarang tinggalkan semua ajaran Rizik Syihab. Baca peristiwa-peristiwa yang terjadi di siang dan malam. Baca rekam jejaknya. Baca betapa jahatnya Rizik Syihab ini. Orang-orang jahat kok diikuti. Semoga banyak para pengikut Rizik Syihab yang sudah mendengar video ini bisa kembali kepada jalan yang lurus. Inilah, kalau seorang beragama gak pakai otak, akhirnya mencelakakan orang lain, akhirnya menzalimi orang lain. Padahal sudah jelas Rasulullah SAW mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Muslim, orang Islam, orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW, bukan keturunannya, bukan istrinya, bukan anak-anaknya, bukan suriahnya, tetapi orang-orang yang lisan dan perbuatannya tidak menyakiti orang lain. Ini orang yang beragama berotak, tidak akan menzolimi orang lain. Rizik Syihab dan kawan-kawan adalah contoh kadrun yang beragama gak pakai otak. Akhirnya menzolimi dirinya sendiri, menzolimi istrinya, menzolimi anak-anak, menzolimi masyarakat, menzolimi bangsa dan negara, menzolimi agamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Oleh karena itu mari kita gerakan revolusi otak dan revolusi akhlak, agar kita tidak menjadi kadrun yang beragama gak punya otak, yang beragama gak pakai otak. Marilah kita gaungkan the king of science, agar kita beragama dengan berotak, sehingga yang timbul adalah keselamatan, kebaikan, tidak hanya untuk diri kita, tidak hanya untuk istri kita, tidak hanya untuk anak-anak kita, tapi untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara kita, dan juga agama-agama yang ada di negara ini. NKRI harga mati, Dirgahayu RI yang ke-57. Semoga tetap jaya. Semoga khilafah bisa hancur karena ditinggalkan umatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.